Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu, saya telah menyinggung tentang korupsi. Ketika berbicara tentang akhlak, saya katakan bahwa tidak layak orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sesopan apapun unggah-ungguh mereka untuk disebut sebagai orang yang berakhlak. Ini untuk meluruskan pandangan sebagian kita yang masih menyebut orang yang melakukan korupsi atau para koruptor sebagai orang yang berakhlak, sayang. Akhlaknya bagus tapi melakukan korupsi. Ungkapan seperti itu menurut hemat saya tidaklah benar, sangat tidak benar. Karena orang yang melakukan perilaku korupsi itu berarti orang itu tidak memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral baik pasti akan muncul darinya perilaku yang baik. Sebagaimana dirumuskan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang saya kutip dalam kajian yang lalu. Bahwa yang disebut akhlak itu adalah sikap kejiwaan, sikap moral, sikap mental yang sudah terhunjam dengan mapannya di hati seseorang, yang dari sikap kejiwaan itu muncul perilaku dengan begitu mudah. Jadi kalau akhlaknya baik akan muncul perilaku yang baik. Sebaliknya kalau akhlaknya buruk maka akan muncul juga perilaku yang buruk. Jadi kalau dari seseorang muncul perilaku korupsi, berarti moral orang itu tidak beres. Orang tersebut tidak memiliki akhlak karimah atau al-akhlakul karimah. Bukan akhlakul karimah ya. Bukan akhlakul karimah, tapi al-akhlakul karimah atau akhlak karimah. Tapi orang tersebut memiliki akhlak yang qabihah, akhlak yang buruk, atau al-akhlakul qabihah. Orang tersebut tidak memiliki al-akhlakul mahmudah, atau akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, tapi memiliki akhlak yang tercela, akhlak mahmudah atau al-akhlakul mahmudah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi para koruptor tidak memiliki al-akhlakul karimah, tapi justru memiliki al-akhlakul qabihah. Tidak memiliki al-akhlakul mahmudah, tapi
memiliki al-ahlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Ya, penyebutan terminologi peristilahan dalam bahasa Arab ini sedapat mungkin kita lakukan dengan korek, dengan teliti, dengan cermat, ya. Tidak asal-asalan. Ini kadang-kadang kita kaum muslimin sendiri yang gampang ke, ya. Kita biasa menyebut akhlakul karimah itu kan biasa itu. Padahal dari segi tata bahasa Arab, dari segi gramatika bahasa Arab, dari segi nahwu shorof, tidak benar. Akhlakul karimah itu kalau diartikan adalah akhlaknya si karimah. Karimah siapa? Karimah cewek, peringgolayan, cewek gorongan, cewek widoro mungkin. Itu kalau akhlakul karimah. Karena susunan itu dalam bahasa Arab menjadi ya susunan idhofi, tarkib idhofi, murakkab idhofi. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Akhlakul karimah menjadi akhlaknya si karimah. Padahal maksudnya akhlak yang terpuji. Mestinya susunannya adalah susunan wasfi. Ya, mausuf dan sifat. Mausuf dan sifat harus seimbang. Ma'rifat dengan ma'rifat, nakiroh dengan nakiroh. Jadi al-akhlakul karimah atau akhlak karimah saja, tidak usah pakai al-al. Ya, akhlak karimah atau al-akhlakul karimah, jangan akhlakul karimah. Ya, al-akhlakul mahmudah atau akhlak mahmudah, jangan akhlakul mahmudah. Nanti menjadi akhlaknya si mahmudah. Mahmudah cewek nologaten, Pak. Ya, itu Bapak-bapak. Ini saya perlu ingatkan, perlu tekankan. Karena kita ini sering gampang mentang-mentang yang punya terminologi itu orang Islam terus gampang ke. Ya. Khulafaur Rasyidin itu sering kita dengar ya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Yang benar itu al-khulafaur rasyidun atau al-khulafair rasyidin. Bukan khulafaur rasyidin ya. Kalau khulafaur rasyidin itu tarkibnya, susunannya menjadi susunan idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Apa artinya? Para khalifahnya, para penerus, para pengganti dari orang-orang yang rasyidin, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang baik. Mereka sendiri belum tentu baik. Karena mereka cuma sekedar menggantikan orang yang baik, gitu. Sudah pasti baik, belum tentu. Itu kalau kita baca khulafaur rasyidin. Yang benar itu al-khulafaur rasyidun atau al-khulafair rasyidi, yakni para khalifah yang rasyid, yang mendapat petunjuk, yang bagus-bagus, baik-baik, selalu dapat petunjuk dari Allah. Itu al-khulafaur rasyidun. Ya. Paham ya? Itu tarkibnya lagi-lagi tarkibnya tarkib wasfi, mausuf dan sifat para khalifah yang rasyid. Tapi kalau khulafaur rasyidin tarkibnya menjadi tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Ada lagi satu yang terkenal juga. Nama sebuah partai politik Islam di Mesir yang dilarang oleh pemerintah Mesir karena dianggap ya radikal dan lain sebagainya. Nama partai itu kita menyebutnya biasa Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini jamak sudah sangat populer penyebutan ini, Ikhwanul Muslimin. Partai Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh almarhum Hasan al-Banna, dikembangkan lebih jauh oleh Sayyid Qutb, oleh Abdul Qadir Auda dan lain sebagainya. Yang di Mesir dilarang.
Dan presiden yang terpilih dari partai ini ditumbangkan oleh militer, yakni Ahmad Mursi, ya, Mursi. Itu biasa kita menyebutnya Ikhwanul Muslimin. Ini tarkibnya, susunannya menjadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Apa kalau mudhaf ilaih? Ikhwan, saudara, al-muslimin, orang-orang Islam, berarti saudaranya orang-orang Islam. Belum tentu dia Islam. Karena cuma saudaranya saja. Saudaranya dia itu orang-orang Islam. Ya. Tapi yang betul itu, yang resmi dan resmi, ya tercantum sebagai nama dalam logo partai itu, dalam ADART-nya segala itu tercantum namanya Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun. Jadi tarkibnya tarkib wasfi, mausuf dan sifat. Artinya Al-Ikhwan, saudara-saudara yang muslim. Para saudara yang beragama Islam, bukan ikhwanul muslimin. Nah ini bapak-bapak, kita terkejut bahwa yang biasa menyebut terminologi Islam dalam bahasa Arab dengan cermat itu justru orang-orang bule, ya, kaum orientalis, ya, orang-orang Barat yang ahli dalam bidang kajian keislaman yang disebut dengan orientalis. Orientalis itu kalau menulis buku menyebut istilah-istilah terminologi keislaman dalam bahasa Arab itu cermat sekali. Al dan itu sangat diperhatikan. Jadi al-ikhwanul muslimun mereka tulis. Al-khulafaur rasyidun mereka tulis. Sementara kita orang Islam sendiri, cendekiawannya banyak yang asal sebut saja. Ikhwanul muslimin, khulafaur rasyidin, tidak ada. Ini kita perlu apresiasi bahwa tidak semua karya orientalis itu jelek. Ya, banyak di antara mereka itu yang justru layak kita tiru. Seperti penyebutan nama, penyebutan istilah. Juga nama orang. Ada cendekiawan kita, bahkan ulama kita, menyebut misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Turmusi. Padahal yang benar, sementara di orientalis itu cermat sekali dalam buku-bukunya menyebut Syekh Mahfud At-Tirmasi atau At-Tarmasi. Karena tahu bahwa Syekh Mahfud ini asli Indonesia dari Termas, Pacitan. Ya, dari Termas, Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Maka mereka sebut At-Tarmasi atau At-Tirmasi. Ya, At-Tirmasi. Sementara kita ada yang menyebut Turmusi, padahal tidak ada di Jawa Timur itu kota Turmus itu. Ya, tempat yang bernama Turmus itu tidak ada. Yang ada Termas, ya. Termas itu bagian dari Kabupaten Pacitan, ya. Pacitan. Disitulah Syekh Mahfud dengan karya-karyanya dalam bahasa Arab yang diterbitkan di Timur Tengah, ya. Beliau dilahirkan di Termas itu. Nah, ulama Nusantara yang kiprahnya di dunia Islam dikenal luas karena menulis buku-buku atau kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ini orientalis menyebutnya itu dengan benar. Sementara kita seenaknya saja Turmusi, yo. Ada lagi nama seorang ulama yang terkenal dalam kajian keislaman, Ibnu Qutaibah. Nah ini Ibnu Qutaibah itu di belakang namanya itu ada alif, lam, zal, ya, nun, wawu, ra, ya. Itu kita banyak yang membacanya Ad-Dainuri. Itu cendekiawan Muslim menulis Ad-Dainuri, ya. Kalau ada nama-nama Ad-Dainuri itu kan. Gitu. Nama Ad-Dainuri Bapak-bapak ada pernah mendengar? Pernah. Padahal
kalau dalam bukunya orientalis itu kita diingatkan, itu bukan Dainuri. Itu nisbat kepada nama sebuah kota di Asia Tengah sana yang bernama Dinawar. Nama kotanya Dinawar. Maka orientalis itu menulis dengan benar Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Bukan Dainuri tapi Ad-Dinawar. Ad-Dinawari. Ya. Ini saya kira layak untuk kita apresiasi yang begini-begini ini. Ya, kita kadang-kadang sok gampang ke Pak Musleh. Sok gampang ke. Mentang-mentang ini milik kita. Nah, Bapak-bapak, kembali kepada kajian kita ini. Kepada tema kajian kita hari ini. Bahwa korupsi adalah bentuk moralitas yang bejat. Bentuk akhlak yang qabihah, jelek. Bentuk akhlak yang mazmumah, yang tercela. Bukan akhlak karimah, bukan akhlak mahmudah. Ya. Bapak-bapak, dalam hukum Islam, apa yang kita kenal dengan kejahatan korupsi, itu kalau dihubungkan dengan ajaran Islam itu bisa masuk kepada berbagai istilah kejahatan dalam Islam. Bisa masuk kepada istilah al-ghulul. Ghulul itu menggelapkan sesuatu atau mengambil sesuatu, ya, sebelum sesuatu itu diberikan, ditentukan siapa yang berhak. Itu hulul. Ya, ini korupsi. Jadi menggelapkan sesuatu milik masyarakat luas, milik negara bahkan. Itu hulul. Tapi juga ada bentuk korupsi yang masuk pada suap, yang tergolong suap. Itu dalam Islam disebut dengan riswah. Riswah. Kalau di Malaysia disebut uswat, ya, riswah. Pelakunya disebut ar-rashi, orang yang menyuap, menyogok. Ya. Orang yang menyogok, rashi. Orang yang menerima sogok disebut murtashi. Orang yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap disebut rais. Rais. Ya. Oh, Pak Rais lain itu. Rais itu ra, alif, hamzah dan shin. Rais. Nah, kalau beliau ini rais. Rais, ra, hamzah, ya, sin, rais, ya lain. Rais itu ketua yang memimpin, ya. Nah, Bapak-bapak, juga dalam Islam itu tindakan pidana korupsi itu ada yang masuk dalam kriteria hadayal ummal. Hadayal ummal. Hadayal ummal itu adalah hadiah-hadiah. Hadaya jamak dari hadiah. Al-ummal jamak dari amil. Amil itu petugas, pejabat. Hadayal ummal, hadiah-hadiah kepada para petugas, para pejabat, para aparat. Itu hadayal ummal. Dalam bahasa kita disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi. Nah, Bapak-bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas mengharamkan perbuatan-perbuatan yang tergolong korupsi ini. Bahkan dalam Islam perbuatan-perbuatan seperti ini digolongkan sebagai kabair. Kabair. Kabair itu jamak dari kabirah. Kabair plural, kabirah singular. Kabair itu artinya dosa-dosa besar.
dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Isinya beliau mengidentifikasi dan menginventarisir dosa-dosa apa saja yang dalam Islam tergolong dosa besar, tergolong al-kabair, tergolong dosa besar. Antara lain di situ tercantum al-ghulul itu, ya, tindakan korupsi itu masuk di situ. Ini sejalan, ya, apa yang sikap Islam yang seperti ini, yang menganggap korupsi sebagai kabiratun minal kabair, yang menganggap korupsi sebagai salah satu dari dosa besar dalam Islam, sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia yang dalam aturan-aturan perundang-undangannya menetapkan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Extraordinary crime. Tindakan kriminal yang luar biasa, tidak biasa, extraordinary. Luar biasa. Ini perlu kita syukuri bahwa di negeri ini kejahatan korupsi itu dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa. Bahwa nanti dalam implementasinya banyak hal-hal yang kita prihatin, kita sesalkan, itu soal lain. Tapi pada prinsipnya pemerintah Republik Indonesia ini sangat anti korupsi. Sehingga korupsi ditetapkan sebagai salah satu extraordinary crime, bersanding dengan dua kejahatan yang lain. Kejahatan yang lain itu adalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba itu dianggap sebagai extraordinary crime. Perang terhadap narkoba sehingga perlu dibentuk BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dan memang menganggap narkoba ini kejahatan yang luar biasa. Kemudian juga terorisme, ya, dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Sehingga dibentuk lembaga khusus untuk menangani terorisme ini, yakni apa? BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Nah, untuk korupsi ini dibentuk lembaga khusus yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini menunjukkan bahwa, ya, di Indonesia kejahatan korupsi ini tidak main-main, harus diberantas sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Bapak-bapak, kalau kita berbicara tentang hukum Islam, tadi sudah saya singgung bahwa kejahatan ini dalam Islam bisa dimasukkan dalam kriteria ghulul, ya. Yang ghulul itu jelas dalam hadis itu dikatakan orang yang melakukan tindakan ghulul, dia kelak di akhirat akan diminta untuk membawa apa yang dia korupsi itu. Ya, kalau korupsinya berupa sapi, biar sapi itu nanti yang akan dia gotong di akhirat, ya, di neraka, untuk masuk neraka.
Kalau korupsinya berupa aspal, nanti aspal itu suruh. Dalam hadis begitu kerasnya. Di samping itu masih ada lagi hukuman tambahan, hukuman moral bagi pelaku korupsi. Yang itu pernah disuarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekitar tahun 2000-an. Ketika nyali PBNU untuk memberantas korupsi itu begitu kuatnya. Ya, ketika komitmen untuk ikut memberantas korupsi dari PBNU waktu itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama, begitu menyala-nyala. Sampai pada waktu itu, saya masih ingat tahun 2001, ya, NU itu pernah menyuarakan tentang sholat untuk para koruptor itu tidak perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh, apalagi kiai-kiai NU. Cukup orang NU yang biasa-biasa saja. Jangan elit dari pengurusnya. Pernah sampai memberikan fatwa seperti itu. Dan saya salah seorang di antara yang ikut merumuskan itu bersama-sama teman saya, Kiai Haji Masdar Farid Masudi, waktu UNAS di Jakarta. Pada tahun 2000 itu pula, 2001 ya kalau tidak salah, itu NU sempat memprakarsai gerakan moral nasional ya. Jadi pada waktu tahun 2001 itu atas prakarsa PBNU terbentuk gerakan moral nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, cendekiawan, dan tokoh nasional. Ini saya diingatkan oleh teman saya, Kiai Abdul Fattah, dari mantan pejabat tinggi Kementerian Agama, yang sekarang sudah pulang ke Jawa Timur, dalam WA Group menjaga marwah NU, beliau mengingatkan bahwa tahun 2001 atas prakarsa PBNU terbentuk gerakan moral nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, cendekiawan, dan tokoh nasional. Antara lain disebut almarhum Ruslan Abdul Ghani, kita nama yang sangat populer ya. Kemudian almarhum Jenderal Purnawirawan Sahala Raja Guguk, ya, orang Batak ini, Raja Guguk. Kemudian Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Kemudian Ibu Gedong, ini agamawan Hindu dari Bali, Ibu Gedong. Kemudian Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Lalu Pendeta Andreas Yewanggu. Lalu Kardinal Dharma Atmaja. Lalu Biku Pancawaro dan Jenderal Purnawirawan Sri Sutrisno, mantan wakil presiden, dan lain-lain. Nah, salah satu agenda prioritas adalah pemberantasan korupsi. Jadi agenda prioritas dari gerakan moral nasional ini adalah pemberantasan korupsi. Ketua Umum PBNU saat itu dipercaya untuk menjadi ketua. Nah, semoga PBNU tetap mendapat kepercayaan dari tokoh-tokoh nasional dalam pemberantasan korupsi untuk saat ini dan masa yang akan datang. Begitu harapan dari Kiai Abdul Fattah ini. Jadi ketika NU sedang kenceng-kencengnya ikut berkiprah, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi.
Kalau ada pertanyaan, terus sekarang bagaimana? Silahkan nilai sendirilah. Ya. Apalagi dengan munculnya kasus bendum PBNU yang bernama Mardani Haji Maming yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Silahkan, saya tidak akan berkomentar. Nah, pada waktu itu PBNU, dan sekali lagi saya termasuk yang merumuskan bersama Mas Dal Farid Masudi. Waktu itu PBNU memfatwakan bahwa koruptor kalau mati tidak usah disolatkan oleh para kiai, para elit Nahdlatul Ulama. Wah, waktu itu ramai itu komentar. Masa NU disalahpahami? NU memfatwakan koruptor tidak disolatkan jenazahnya. Tidak ada fatwa semacam itu. Tidak ada keputusan organisasi NU semacam itu. Orang yang korupsi atau koruptor, sepanjang dia masih mengucapkan la ilaha illallah, sepanjang dia masih muslim, tetap wajib kifayah untuk disolatkan jenazahnya. Kalau tidak disolatkan, malah kita semuanya berdosa. Harus ada yang mensolatkan. Cuma NU waktu itu memfatwakan jangan disolatin oleh kiai, oleh elit NU. Cukup NU yang di bawah saja, yang biasa-biasa saja. Ya kalau Banser, Ansor, ya Fatayat, ya muslimat pun tidak layak itu menyolati jenazah itu. Karena muslimat itu ya sudah lebih terhormat, sudah lebih dewasa, sudah lebih matang. Cukup yang biasa-biasa, yang orang NU yang biasa-biasa. Nah, itu yang terjadi. Ya, saya pernah ditegur oleh guru saya, gimana NU kok berani memfatwakan jenazah koruptor tidak disolati? Bukan Pak, bukan tidak disolati. Itu guru saya yang menegur saya. Bukan tidak disolati begitu. Jangan disolati oleh tokoh-tokoh kiai NU. Tapi silakan orang NU yang biasa-biasa saja. Sebagai hukuman moral bagi dia dan bagi orang-orang yang ingin melakukan perbuatan seperti dia. Itu dasarnya jelas dari sebuah hadis ya. Rawahul Khamsah yang diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis kecuali Imam At-Tirmidzi. Jadi Al-Khamsah itu 4 orang penyusun kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah plus penyusun kitab Musnad yakni Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini riwayat dari 5 orang ahli hadis, 5 tadi, kecuali Imam At-Tirmidzi yang tidak meriwayatkan. Itu hadisnya an Zaid bin Khalidin al-Juhani. Anna rajulan minal muslimina tuwuffiya bi Khaybar. Wa annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ada seseorang dari kaum muslimin ini wafat dalam perang Khaybar. Wuffiya bi Khaybar. Wa annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kematian dari orang ini dikemukakan, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, reaksi Rasul, beliau berkata, jadi respon dari baginda Rasulullah mendengar berita itu, beliau berkata,
Sallu ala sahibiku. Salatlah kalian, para sahabatku, untuk temanmu itu. Salatlah kamu untuk temanmu itu. Tolong jenazah temanmu itu disolatin. Itu maksudnya. Fatagayyarat wujuhul qaumi lidzalik. Maka melihat respon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah dari kaum muslimin, dari para sahabat yang sedang ada berkumpul di situ, yang mendengar ucapan Nabi ini, tagayyar, serentak berubah. Terheran-heran, loh kok tumben, kira-kira kalau orang Jawa itu Pak Muslim, kok tumben. Biasanya baginda Rasul ini kalau ada orang Islam meninggal, yang dilakukan adalah mengajak para sahabat untuk sholat bersama beliau. Beliau mengimami sholat jenazah, para sahabat menjadi makmumnya. Ini kok tidak? Yang dilakukan Rasulullah adalah sallu ala sahibikum. Sholatlah kamu untuk jenazah sahabatmu itu. Aku ora. Kira-kira kan begitu ya. Aku ora. Kue-kue, kamu silakan sholat untuk temanmu itu. Maka heranlah para sahabat, komunitas yang mendengar dan melihat respon Rasulullah seperti ini. Mereka heran. Falamma ra'alladzi bihim qala. Maka setelah Rasulullah melihat apa yang terjadi pada para sahabatnya yang merasa heran ya dengan sikap Nabi itu, lalu Rasulullah bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya temanmu itu almarhum al-maghfur lahu telah melakukan ghulul, telah melakukan korupsi dalam perang fi sabilillah. Ini untuk menjawab keheranan ya, kemasgulan dari para sahabat tadi. Rasulullah menjawab, mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya temanmu itu telah melakukan ghalla yaghullu ghululan, telah melakukan tindakan ghulul, korupsi fi sabilillah. Oh, tiba-tiba ngono toh, kira-kira begitu para sahabat. Kok beliau tidak mau sholat terhadap jenazahnya itu karena dia melakukan korupsi. Lalu si Zaid bin Khalid al-Juhani, perawi hadis ini, menyatakan fafattasna mata, maka kami periksa barang-barang bawaan almarhum itu. Kalau sekarang mungkin ranselnya kami periksa, ya, ranselnya, pundi-pundinya, tasnya kami periksa. Ternyata fawajadna fihi kharazan min kharazil yahud ma yusawi dirhamai. Setelah kami periksa, fawajadna fihi, maka kami jumpai, kami temukan dalam barang-barang bawaannya itu, dalam ranselnya, dalam tasnya, dalam pundi-pundinya, kharazan min kharazil yahud, manik-manik, kalung-kalung manik, hasil rampasan dari orang Yahudi yang diperangi. Ma yusawi dirhamain. Ada yang mengartikan ma di sini manafi ma tidak. Ada yang artikan ma di sini ma mausulah. Yang ma yusawi dirhamain bisa berarti yang tidak sampai mencapai harga 2 dirham. Kalau ma-nya manafi. Tapi kalau ma-nya ma mausulah, yang setara, harganya setara dengan 2
dirham. Ini hadis yang ada dalam, misalnya dalam kitab Nailul Autar, Syarah Muntaqal Akhbar, karya dari Al-Imam Asy-Syaukani. Jadi bisa diperiksa di kitab Nailul Autar yang saya punya itu pada juz 4 halaman 84. Ya. Itu hadis itu oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar diberi judul Tarkul Imami As-Salata 'alal Ghalli wa Qatili Nafsi. Tarkul imam, imam meninggalkan tidak sholat. Meninggalkan sholat artinya imam tidak sholat untuk pemimpin, imam. Nah, Nabi kan sebagai imam bagi kaum muslimin ya. Imam tidak sholat alal ghal kepada jenazah orang yang korupsi wa qatili nafsi, dan orang yang membunuh diri, karena memang ada dua hadis di situ. Hadis pertama tentang ulul ini, terus di bawahnya lagi hadis tentang bunuh diri. Makanya oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, kedua hadis ini diberi judul Tarkul Imami As-Salata 'alal Ghalli wa Qatili Nafsi. Imam tidak sholat jenazahnya orang korupsi dan orang yang bunuh diri. Karena ada yang kedua hadis tentang bunuh diri. Itu bapak-bapak yang dilakukan PBNU pada tahun 2001 kira-kira ya. Itu saya agak lupa tahunnya itu. Tapi sekitar itu. Ketika memfatwakan jangan sholat jenazah untuk koruptor bagi elit-elit, tokoh-tokoh dan kiai-kiai NU. Ini apa ini Mas maknanya? Maknanya ini adalah NU ikut aktif menyuarakan tentang jahatnya koruptor sehingga perlu diberi sanksi moral, yakni jenazahnya tidak boleh disolatin oleh kiai. Ini di daerah-daerah yang Islamnya kuat ini hukuman luar biasa Pak Muslim. Ya, seorang pejabat koruptor mati, kemudian kiai tidak mau menyolati jenazahnya, yang menyolati cuma bansal dan lain sebagainya. Ini luar biasa, hukuman berat bagi keluarganya terutama. Ya. Sehingga orang akan berpikir malu kalau melakukan tindak pidana korupsi. Nah, Nabi tidak mau melakukan sholat jenazah atas koruptor, padahal Nabi ini adalah panutannya para ulama. Para ulama ini adalah warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau Nabi tidak mau mensolatkan jenazah koruptor, maka para ulama sebagai pewaris Nabi juga sebaiknya tidak usah nyolatin jenazahnya para koruptor. Ini yang berkaitan dengan gulul, sikap NU pada waktu itu jelas sangat kuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Sekali lagi, apakah sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, dalam kaitannya dengan riswah, dengan suap, sogok misalnya, sebagai salah satu bentuk korupsi, itu Islam sangat jelas. Dalam hadis Nabi dikatakan, laknatullahi
'ala ar-rashi wal murtashi wal ra'is alladhi yamshi bainahuma. Laknat Allah atas si Rosi. Rosi adalah orang yang memberikan riswah, memberikan suap. Itu kepada pejabat biasanya kan, memberikan suap kepada pejabat. Wal murtasi, ya, dan orang yang menerima suap itu, yakni pejabat yang korup tadi. Dan bukan hanya dua, yang dikutuk itu bukan hanya dua, si Rosi dan murtasi, penyuap dan yang disuap. Tapi warrois, roisnya, siapa rois itu? Alladzi yamshi bainahuma, yakni yang berjalan di antara keduanya, maksudnya yang memediasi, yang menjadi perantara antara Rosi dan murtasi. Ya, biasanya orang penyuap dan yang disuap itu kan tidak langsung berhubungan, tapi ada perantaranya, ada makelarnya. Ya, ada makelarnya. Entah itu pengacaranya atau apa, atau siapa saja. Begitu. Jadi kutukan terhadap tindak pidana suap ini bukan hanya kepada Rosi dan murtasinya, tapi kepada ar-rais. Ya. Maka KPK pun juga begitu. Ya. Menelusuri tindak pidana penyuapan itu bukan hanya sekedar yang menyuap dan yang disuap, tapi orang-orang yang terlibat menjadi perantara. Ya. Ya. Menjadi perantara. Ada yang perantaranya itu anggota DPR. Ya, anggota DPR menjadi perantara suap menyuap antara hakim dengan ya si penyuap. Bupati mana gitu ya. Itu menyuap hakim dengan memanfaatkan jasa seorang anggota DPR. Itu yang anggota DPR ini menjadi rais, sama-sama dikutuk, dilaknat oleh Allah. Laknatullahi ala rashi wal murtashi wal rais alladhi yamshi bainahuma. Gratifikasi. Ya, gratifikasi itu atau dalam istilah agama itu hadayal umma. Hadiah-hadiah untuk para petugas. Itu dalam Islam sangat dikutuk. Dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa ada seorang yang ditugaskan Nabi untuk mengumpulkan zakat, sedekah di suatu daerah. Lalu sekembalinya dari daerah itu lapor kepada Nabi, Nabi saya ini sedekah, zakat yang berhasil saya himpun. Dan ini untuk Anda, ini untuk saya. Nabi murka karena dia ya melakukan pemberian hadiah yang tidak benar seperti itu. Jadi sampai-sampai dalam hadis Nabi mengatakan hadayal ummal riswatun. Dalam hadis yang lain hadayal ummal ululun. Hadiah-hadiah kepada para petugas itu riswah, adalah suap, sogok. Di lain hadis Nabi bersabda, hadayal ummali ululun. Hadiah-hadiah untuk para petugas atau gratifikasi itu adalah tindakan korupsi. Ini dua versi hadis ini tidak kontradiktif ya, tidak bertentangan, tapi sejalan. Hadayal ummal bisa dianggap riswah, bisa dianggap sebagai korupsi. Hadayal ummal dianggap riswah kalau hadiah itu dimaksudkan untuk merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, maka itu riswah, suap.
Hadayal ummal atau gratifikasi itu bisa dianggap ulul karena hadiah kepada petugas ini kan hadiah yang diberikan kepada seseorang karena jabatannya, karena tugasnya, bukan karena pribadinya, tapi karena tugas, karena jabatan. Maka kalau dia menerima hadiah, yang berhak menerima hadiah ini bukan dia pribadi, tapi institusi ya di mana dia bertugas. Kalau kemudian ini dia ambil untuk dirinya sendiri, berarti dia telah melakukan korupsi. Jadi betul ketika Nabi menyebut hadayal ummal ululun, hadiah-hadiah kepada para petugas atau kita sebut gratifikasi adalah sebuah tindakan ulul, tindakan korupsi. Karena mestinya hadiah itu menjadi milik negara, makanya di KPK itu kan hadiah-hadiah semacam itu harus dilaporkan kepada KPK. Harus dilaporkan kepada KPK, kemudian KPK menerima hadiah itu menjadi milik negara. Jadi hadiah-hadiah petugas, pejabat karena jabatannya itu bukan milik pribadi dia, tapi milik negara. Maka ketika seorang pejabat mengambil hadiah-hadiah itu untuk dinikmati sendiri atau dinikmati oleh kelompoknya, maka ini berarti telah melakukan tindakan gulul atau korupsi. Ini Islam sangat jelas sikapnya dalam memerangi korupsi. Dan itu dengan sangat konsisten dilakukan oleh PBNU dalam mendorong dan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Bapak-bapak, begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi seperti tampak dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi ternyata korupsi ini masih tetap merajalela. Dari waktu ke waktu, pejabat-pejabat yang terjaring OTT, operasi tangkap tangan, tidak semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Seakan-akan orang itu tidak kapok. Bahkan ada keinginan untuk niru. Ini apa sebabnya? Nah, ini yang perlu kita cermati. Menurut hemat saya, di Indonesia ini pemaknaan dari extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa ini telah bergeser. Kalau kita memaknai kejahatan luar biasa ini adalah kejahatan yang sangat terkutuk. Kalau dalam bahasa agama, kabiratun minal kabair. Korupsi inilah salah satu dosa besar yang perlu ditangani secara serius dan pelakunya perlu mendapatkan hukuman yang berat. Ini kalau menurut pengertian kita mengenai extraordinary crime. Tapi ternyata sebagian penegak hukum kita melihat extraordinary crime itu bukan kejahatan seperti itu, tapi kejahatan yang istimewa, yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, orang-orang terhormat dalam tanda petik, yang layak untuk diperlakukan secara khusus. Nah ini, maka dulu ada tahanan KPK atau bahkan sudah divonis ya penjara. Di penjara itu bisa memasukkan kulkas, bisa memasukkan TV 36 in atau berapa itu. Pokoknya berbagai fasilitas kemewahan hidup di penjara. Ini kan berarti kita telah memperlakukan ya extraordinary crime itu sebagai kejahatan istimewa.
Wah, pelakunya layak diperlakukan secara sangat terhormat. Kapan kapoknya kalau korupsi dan para koruptor disikapi dengan cara seperti itu? Yang ada adalah cuma keras di kertas, dalam aturan perundang-undangan keras, tapi dalam prakteknya tak berdaya. Tidak seperti di Cina, di Korea Utara dan sebagainya. Yang pelaku korupsi itu dihukum mati dan lain sebagainya. Saya kira kita layak untuk bertanya-tanya sejauh mana keseriusan pemerintah RI dari masa ke masa dalam memerangi korupsi. Kita menuntut agar supaya extraordinary crime benar-benar diwujudkan dalam kenyataan. Jangan dimaknai secara salah sebagai sebuah kejahatan istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah dan i'anahnya kepada kita bangsa Indonesia, terutama kepada para pemimpin kita, para penegak hukum kita. Kalau kita yang menghendaki korupsi ini sirna dari bumi Indonesia. Sebab korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan sosial, bukan kejahatan individual. Karena dampaknya adalah luas sekali. Negeri kita yang gemah ripah loh jinawi, yang makmur luar biasa, ya. Sumber daya alam kita melimpah. Ya. Negeri yang gemah ripah loh jinawi ini menjadi negeri yang miskin. Negeri yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga sebagian dari rakyatnya itu lari keluar menjadi TKI, TKW, dan di negeri orang dikuyo-kuyo, diperkosa, tidak diberikan hak-haknya sebagai pekerja migran yang kita sudah biasa membaca di koran-koran, mendengar, menyaksikan di tayangan televisi tentang nasib para TKI dan TKW kita. Ini negeri ini yang begitu kaya akhirnya menjadi miskin, tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, sehingga rakyatnya menjadi pekerja di berbagai adalah akibat dari perilaku korupsi, salah urus dalam mengelola sumber daya alam, kekayaan alam yang kita miliki. Ini saya kira kejahatan yang luar biasa korupsi. Kejahatan kemanusiaan karena telah membuat manusia-manusia Indonesia ini menjadi menderita. Nah, di sini diperlukan keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi ini dengan menjatuhkan hukuman yang membuat efek jerah. Hukuman yang dijatuhkan pada para koruptor sekarang tidak memberikan efek jerah. Orang kapok-kapok. Yang bersangkutan tidak kapok, yang lain-lain yang mau melakukan korupsi juga tidak takut, malah ingin merasakan. Ya, Bapak-bapak sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian subuh Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mengenai puasa Arafah itu, puasa Muharram itu satu hari apa ya? Ya, ini sekarang kita berada pada tanggal berapa Muharram? Hah? Iya. Puasa pada bulan Muharram itu adalah puasa Asyura. Saumu yaumi Asyura. Puasa hari Asyura itu
Sesuai dengan namanya Asyura itu adalah 10, tanggal 10. Tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang disunatkan dengan sangat kita berpuasa. Yang Nabi menyatakan saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan wahid. Sanatan madiyah. Puasa hari Asyura itu ya menebus dosa 1 tahun. Ya, ini setahun yang lalu. Jadi tahun 1000 dosa kita di tahun 1443 kemarin. Kalau puasa Asyura kita ya, puasa Asyura kita tahun ini 1444 ini diterima oleh Allah, maka puasa kita ini menghapus dosa 1 tahun, yakni dosa 1443. Itu tanggal 10 Muharram atau istilahnya puasa Asyura. Nah, dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika puasa Asyura, beliau tahu bahwa puasa Asyura itu puasa yang biasa dilaksanakan oleh umat Yahudi. Ya. Maka Nabi ya sesuai dengan kecenderungan Islam menghadapi Yahudi. Nabi tidak ingin apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu sama persis dengan yang dilakukan kita-kita. Ya. Maka Nabi mengatakan, khaliful Yahuda. Berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu puasa pada tanggal 10 Asyura ya, 10 Muharram, maka jangan persis seperti orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi ini biasa rewel. Ya, biasa rewel. Mereka ini mengatakan kalau kita sama dengan mereka, mereka katakan, "Loh, umat Islam niru-niru umat Yahudi, padahal Yahudi disesat-sesatkan, tapi kok milu-milu Yahudi." Padahal kalau itu sama antara kita dengan Yahudi itu wajar, karena agama Yahudi itu dalam bentuknya yang asli itu memang agama samawi dari Allah, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa yang dikembangkan oleh orang Yahudi itu adalah agama dari Allah, agama samawi. Nabi Muhammad membawa agama Islam juga dari Allah. Maka karena sama-sama agama Allah, ada persamaan itu wajar. Ya loh? Ada persamaan antara ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu wajar karena sama-sama agama samawi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad suatu rangkaian. Tapi orang Yahudi gak mau menerima ini. Mereka buktinya ketika Nabi ya pindah Ka'bah, pindah kiblat dari Al-Masjidil Aqsa di Palestina ke Makkah, ya, Saudi Arabia, mereka rewel itu. Ya. Ketika Nabi sama-sama dengan mereka sholat ke Baitul Maqdis, mereka rewel. Yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana. Ini ketika Nabi sama-sama menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu sholat umat Islam di awal itu kan sholatnya menghadap Baitul Maqdis, tidak ke Ka'bah. Nah pada waktu itu orang Yahudi rewel. Yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana. Muhammad itu berbeda dengan kita dalam soal ajaran agamanya, tapi kiblatnya ikut kita. Lucu gitu ya, lucu, orang konsisten. Kira-kira begitu. Makanya Nabi kan merasa terganggu dengan ucapan orang
Yahudi itu, lalu beliau berdoa kepada Allah mengharap, mbok yo kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah. Yang akhirnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, pindahlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Itu begitu. Maka ketika orang Yahudi biasa puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram itu, Nabi juga bilang, "Loh, kalau kami juga berhak untuk menghormati Nabi Musa." Karena katanya pada hari Asyura itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka berpuasalah orang-orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak untuk mengikuti jejak Nabi Musa itu dibandingkan dengan orang Yahudi. Maka Nabi berpuasa tanggal 10 Asyura itu juga, ya, sama-sama ajaran, sama-sama menghormati Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi tahu bahwa ini nanti pasti rewel, ya. Pasti rewel wong-wong Yahudi. Makanya Nabi menganjurkan khaliful Yahud. Berbedalah kamu dalam soal puasa Asyura ini dengan orang Yahudi. Fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Maka berpuasalah kamu satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Makanya para ulama, Pak Gun, para ulama menetapkan bahwa puasa hari Asyura yang bagus itu ada 3 kriteria. Yang paling bagus, nomor 1, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Mana yang peringkat 1? Peringkat 1 adalah yang sesuai dengan hadis Nabi tadi, puasa 1 hari sebelumnya dan puasa 1 hari sesudahnya sebagai tambahan dari yang hari ke-10 itu. Jadi puasanya yang paling bagus Pak Gun, puasa tanggal 9, yang ini istilahnya Tasu'a. Tasu'a itu dari Tis'ah. Asyura dari Asyarah. Ya, 10. Kalau Tasu'a dari Tis'ah. Ya. Puasa tanggal 9, 10, dan 11. 3 hari, Pak. Kapan kita tanggal? Ya, nanti direken sendirilah. Ya, direken sendiri. Tanggal 9-nya, 10-nya, 11-nya. Itu peringkat pertama, terbaik, puasa Asyura yang terbaik. Yang kedua adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Ya. Kemudian yang ketiga, yang peringkat ketiga, al-martabatus salisah adalah saumul yaumil asyir wahdah. Puasa hari ke-10 saja. Yang minimalis ini. Cukup 1 hari saja. Ya. Yang di atasnya lagi puasa 10 dan 9-nya. Yang paling bagus adalah puasa 3 hari. Oke? Sabar Pak Yul ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآخر دعوانا wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.